Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Instrumen Hak Asasi Manusia di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk poin pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang mana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi, mengalami amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999, pada tahun 2000, pada tahun 2001, dan pada tahun 2002. Instrumen Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini mengalami perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk poin B, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia. Baiklah, kita akan masuk yaitu prinsip dasarnya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada dasarnya mengakui secara implisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia yang bersifat universal. Baiklah, yang kedua, kategori hak, yaitu secara kategoris undang-undang ini telah membagi hak asasi manusia menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu hak hidup pasal 9. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf. Yang kedua, pasal 11 sampai 16 tentang pengembangan diri. Yang ketiga, pasal 17 sampai 19 tentang perolehan keadilan. Yang keempat, pasal 20 sampai pasal 27 tentang kebebasan pribadi. Selanjutnya yaitu bagian ke-6, pasal 28 sampai 35 tentang rasa aman. Yang ke-7 yaitu kesejahteraan, pasal 36 sampai 42. Dan yang ke-8, partisipasi publik, pasal 43 sampai 44. Dan bagian ke-9 yaitu hak wanita, pasal 45 sampai 51. Dan yang ke-10 yaitu hak anak, pasal 52 sampai 66. Baiklah, selanjutnya mekanisme pengawasan. Undang-undang memastikan seluruh ketentuan undang-undang ini dilaksanakan. Maka undang-undang mengakui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi ini dibentuk negara, tujuannya untuk meningkatkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan taraf perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Yang B yaitu laporan individual. Undang-undang ini memberikan hak kepada setiap yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia untuk melaporkan kepada Komnas HAM. Laporan ini harus disertai alasan yang kuat serta bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang C yaitu pelibatan masyarakat sipil. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, termasuk lembaga studi dan perguruan tinggi, dapat untuk mengirimkan laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pelibatan masyarakat sipil ini juga dapat dilakukan oleh Komnas HAM ketika melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Masyarakat sipil secara ad hoc dapat dilibatkan dalam membantu Komnas HAM ketika melakukan penyelidikan. Baiklah, selanjutnya poin C yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Meski masih sangat terbatas, Indonesia telah memasukkan sebagian substansi yang ada dalam ICCPR, peraturan perundang-undangan yang tersebar. Pemanfaatan pelaksanaan pemenuhan hak-hak yang diatur Kovenan oleh negara pihak yang dilakukan oleh Komite HAM PBB. Baiklah, selanjutnya poin D yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah di Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya kita akan masuk dengan prinsip-prinsip dasar. Yang pertama, undang-undang ini mengakui beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak anak. Yang pertama yaitu non-diskriminasi, yang kedua kepentingan yang terbaik bagi anak, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang keempat baru pengakuan penghargaan terhadap pendapat anak. Yang selanjutnya gitu kategori hak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengakui banyak kategori hak anak yang secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pasal 6 yaitu agama, yang kelompok kedua pasal 9 yaitu ke pendidikan, yang kelompok ketiga pasal 14 yaitu pengasuhan, dan kelompok keempat yaitu pasal 15 tentang perlindungan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengawasan. Terdapat 4 mekanisme pengawasan yang diakui oleh undang-undang ini. Yang pertama yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, yang kedua pengaduan, yang ketiga mediasi, dan yang keempat laporan. Baiklah teman-teman semua, hanya itu penjelasan saya. Terima kasih.